Selamat datang di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Bimbingan para siswa-siswi yang ambis dalam belajar dan meraih masa depan yang sukses. Pada pertemuan kali ini, masih bersama dengan saya, Pak Samuel, salah seorang pengajar matematika di Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Bagi kalian yang ingin mencari informasi tentang Bimbingan Belajar Klinik Jenius, kalian bisa menghubungi nomor WA yang ada di hadapan kalian di nomor 0852 2056 1626. Atau kalau mau melihat akun sosial media kami, ada di Instagram @klinikjeniusbimbel atau di TikTok @klinikjenius. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini saya masih membahas tentang pertidaksamaan rasional, sebuah materi yang dipelajari di kelas 10, ya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya saya sudah membahas beberapa hal tentang pertidaksamaan rasional di video-video sebelumnya yang dapat kalian lihat dan simak untuk bisa memperkuat, menambah pemahaman kalian tentang pertidaksamaan rasional, maka pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana pertidaksamaan rasional polinom, ya. Pertidaksamaan rasional polinom. Jadi polinom ini adalah bentuk yang bentuk fungsi yang berpangkat bilangan bulat yang lebih daripada 1, ya. Nah, jadi kira-kira seperti apa model-model soalnya dan bagaimana cara membahasnya? Yuk kita perhatikan mulai dari sekarang, ya. Nah, saya langsung aja pada sebuah soal karena sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menentukan area positif dan negatif pada bentuk polinomial, ya, pertidaksamaan polinomial. Itu ada di video sebelum ini, kalian bisa lihat ya, supaya kalian bisa mengerti bagaimana cara menentukan positif negatifnya, area positif negatif. Kemudian saya juga sudah mengajarkan tentang bentuk definite dalam bentuk pertidaksamaan, ya. Nah, langsung aja kita lihat dalam soal nomor 1, ya. Di sini ada soal pertidaksamaan yang disebutkan di situ bahwa x min 1 dikali dengan 2x ditambah dengan 4, ya. 2x ditambah dengan 4 kemudian dibagi dengan x kuadrat ditambah dengan 4 kurang dari 1. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa dalam pertidaksamaan rasional ini bentuk di sebelah kanan dari tanda ketidaksamaan, yaitu tanda lebih kecil ini, itu harus 0. Ya, jadi itu artinya bahwa si 1 yang berada di sebelah kanan ini harus kita pindahkan ke ruas kiri sehingga nanti tinggal hanya 0 saja yang berada di sebelah kanan dari tanda ketidaksamaan. Nah, sehingga kalau kita kerjakan kira-kira seperti ini. X min 1 ya dikali dengan 2x ditambah dengan 4, oke, dibagi dengan x kuadrat ditambah dengan 4. Kemudian dikurang dengan 1. Oke, kurang daripada 0. Nah, langkah berikutnya tentu kita harus menyamakan penyebut karena ini ada pengurangan bentuk pecahan. Jadi kita samakan penyebutnya menjadi x min 1 dikali dengan 2x ditambah dengan 4, oke, dibagi dengan x kuadrat ditambah dengan 4. Maka 1 ini bisa kita ubah menjadi x kuadrat ditambah 4 dibagi dengan x kuadrat ditambah 4 kurang dari 0. Oke. Nah, bentuk x min 1 dengan 2x tambah 4 ini kita kalikan, sehingga 2x dikali x itu kita dapatkan 2x kuadrat, ya. Kemudian x dikali dengan 4, 4x, min 1 dikali dengan 2x, itu min 2x, berarti 4x min 2x, berarti jadi plus 2x. Kemudian min 1 dikali 4, berarti ditambah dengan 4. Kemudian dikurangi dengan x kuadrat ditambah dengan 4. Nah, seperti ini ya. Kemudian dibagi dengan x kuadrat ditambah dengan 4, lebih kecil daripada 0. Mari kita sederhanakan bentuk pembilangnya. 2x kuadrat dikurang x kuadrat tentu adalah sama dengan x kuadrat. Kemudian 2 ditambah dengan 2x, 4 dikurang 4 ini habis. Ya, jadi 4 dikurang 4 habis, jadi 4-nya tewas. Nah, ini. Maka kita dapat tinggal x kuadrat ditambah dengan 2x. Lalu dibagi dengan x kuadrat ditambah dengan 4 lebih kecil daripada 0. Nah, bentuk x kuadrat ditambah 2x ini kita faktorkan. Maka menjadi x kali dengan x tambah 2. Kan begitu ya? Dibagi dengan x kuadrat ditambah dengan 4 lebih kecil dari 0. Nah, perhatikan bentuk x kuadrat ditambah 4. Ya. Ini adalah bentuk yang definite positif. Kenapa? Karena kalau dia sebuah bilangan dikuadratkan, nilainya kalau nggak 0 positif.
Ya, kemungkinannya cuma 2 kalau X kuadrat itu. Kalau X-nya 0, berarti dia hasilnya 0. Tapi kalau X-nya bukan 0, pasti X kuadrat itu positif. Nah, kemudian ditambah dengan 4. Maka sudah pasti X kuadrat tambah 4 ini adalah bentuk yang bernilai positif. Nggak mungkin negatif. Nggak mungkin juga 0. Ya. Jadi pertidaksamaan ini bisa kita ubah menjadi kira-kira seperti ini ya. X dikali dengan X ditambah dengan 2 dibagi dengan sebuah bentuk yang pasti positif. Oke, jadi kita tuliskan aja dia positif. Karena X kuadrat tambah 4 itu pasti positif. Lebih kecil daripada 0. Nah, sekarang mari kita analisa. Ya. Yang diminta lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu kan negatif. Berarti X kali dengan X tambah 2 ini harus berbentuk apa supaya dia kalau dibagi dengan positif hasilnya negatif. Atau apa dibagi positif hasilnya negatif? Tentu negatif. Kan begitu. Sehingga kita dapatkan bahwa X dikali dengan X tambah 2 ini nilainya adalah lebih kecil dari 0. Langkah berikutnya adalah kita cari pembuat nolnya. Dari sini X-nya 0, sedangkan dari sini X-nya min 2. Nah, ketika nilai X pembuat nolnya sudah kita tentukan, sudah kita dapatkan, maka berikutnya seperti yang sebelum-sebelumnya sudah saya ajarkan, letakkan pada garis bilangan. Berarti ini min 2, kemudian di sini 0. Kalau sudah diletakkan pada garis bilangan, berikutnya apa? Tentukan area positif negatifnya. Nah, dengan cara apa? Lihat koefisien X di sini atau bentuk X di sini. Ini positif, kemudian X tambah 2, X-nya positif. Berarti positif dikali positif kan nilainya positif. Itu artinya paling kanan positif, pindah negatif, pindah positif. Nah, yang diminta di dalam soal apa? Lebih kecil dari 0, berarti negatif. Itu artinya yang diminta di sini adalah area yang berada di antara min 2 dan 0. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya itu berada di antara min 2 dengan 0. Cukup mudah ya? Tidak terlalu sulit sebenarnya. Jadi, asalkan kalian mau mempelajarinya pelan-pelan. Kalau misalnya kalian merasakan agak sulit, ya pelan-pelan aja dipelajari. Tapi ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Asal ada kemauan sedikit aja. Ya. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 2. Nomor 2 disebutkan di situ X kuadrat dikurang dengan 3X lalu dikurang dengan 18 dibagi dengan X min 6 kuadrat lalu dikali dengan X min 2 lebih kecil dari 0. Oke, sekarang mari kita faktorkan bentuk X kuadrat min 3X dikurang 18. Itu kalau difaktorkan kita dapat X min 6 dikali dengan X tambah 3. Betul ya? Kemudian dibagi dengan X min 6 kuadrat dikali dengan X min 2, lebih kecil dari 0. Sudah seperti ini, sekarang kita lihat, kita tentukan nilai-nilai X yang membuat sama dengan 0. Dari X min 6 kita dapatkan X-nya 6. Dari X tambah 3 kita dapatkan min 3. X min 6 kuadrat juga ini 6. Kemudian X min 2 di sini 2. Nah, sudah dapat nilai-nilai pembuat nolnya, nilai-nilai X pembuat nolnya tinggal disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari kiri ke kanan, ya. Pada garis bilangan, jadi min 3. Nah, min 3 di sini bulat kosong ya, karena dia tidak menyertakan sama dengan pertidaksamaan ini. Kemudian setelah itu 2. Nah, 2 ini juga bulat kosong. Kenapa? Karena dia bentuk yang berada pada bentuk penyebut. Pada bagian penyebut. Ingat ya, pecahan itu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Oke. Kemudian berikutnya 6. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita tentukan area positif negatifnya. Ya. X-nya ini positif, yang ini positif, ini juga positif, ini positif. Positif kali positif kali positif kali positif, tentu paling kanan positif. Oke, selanjutnya kalau kita melangkah kemari, hasilnya positif atau negatif. Maka perhatikan di sini. Bahwa di sini X min 6 itu ada berpangkat 1, ada sebanyak 1. Di bawah ada sebanyak 2. Berarti totalnya ada berapa X min 6-nya? Ada 3. Nah, kalau pangkatnya ganjil, tandanya berganti, kan gitu ya. Artinya kalau tadinya sudah positif di sini, maka ini tetap menjadi, ini berubah menjadi negatif. Nah, di sini juga positif. Yang ini negatif, karena X min 2 berpangkat 1, X tambah 3 juga berpangkat 1. Nah, yang diminta di dalam soal adalah yang lebih kecil dari 0, berarti yang negatif. Daerah negatif itu adalah yang terletak di sebelah kiri min 3, atau yang berada di antara 2 dan 6. Maka, kita langsung bisa mendapatkan jawabannya bahwa X-nya lebih kecil dari min 3 atau X-nya berada di antara 2 dan 6. Cukup simpel. Ya.
Tidak terlalu rumit. Ayolah, pelajari sedikit aja. Asalkan ada kemauan, ini pasti bisa dikerjakan. Ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Ke nomor 3 saya pakai halaman baru saja. Ya, katanya dalam soal nomor 3 ini disebutkan bahwa 3 dibagi dengan x kuadrat min 3x ditambah dengan 2 lebih kecil dari 5 per x kuadrat ya kurang 4x ditambah dengan 3. Oke, pertidaksamaan rasional apa di sebelah kanan? Harus 0, berarti ini pindah ke kiri. Ya, jadi di sini nanti 0. Ya, karena bentuk 5 per x kuadrat min 4x tambah 3 kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga kita dapatkan 3 per x kuadrat min 3x ditambah dengan 2 ya dikurang dengan 5 per x kuadrat min 4x ditambah dengan 3 lebih kecil dari 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita samakan penyebut. Salah satu cara menyamakan penyebut bisa dengan kali-kali silang seperti ini. Ya. Yang x kuadrat min 4x tambah 3 kalikan ke 3, yang x kuadrat min 3x tambah 2 kalikan ke 5, kemudian yang di bawah penyebutnya juga saling dikalikan. Maka kita akan dapatkan 3 kali x kuadrat tentu 3x kuadrat. Kemudian 3 kali min 4x berarti min 12x. 3 kali 3 berarti tambah 9. Dikurang dengan 5 kali x kuadrat. 5x kuadrat. 5 kali min 3x berarti min 15x. 5 kali 2 berarti ditambah dengan 10. Lalu dibagi dengan berarti x kuadrat min 3x tambah 2 dikali dengan x kuadrat min 4x tambah 3. Nah, kita nggak perlu kalikan satu-satu. Justru kita cari faktornya ini. X kuadrat min 3x plus 2 itu kan berarti x min 2 dikali dengan x min 1. Dikalikan dengan x kuadrat min 4x tambah 3 adalah x min 3 dikali dengan x min 1. Lebih kecil dari 0. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Kita sederhanakan bentuk pembilang yang berada di atas. 3x kuadrat dikurang 5x kuadrat berarti min 2x kuadrat. Kemudian min 12x dikurang min 15x, berarti jadi tambah 15x, itu berarti 3x. 9 dikurang 10 berarti min 1. Dibagi dengan x min 2 kali, ini x min 1 kali x min 1 berarti x min 1 kuadrat. Ya, dikali dengan x min 3, lebih kecil dari 0. Oke, sekarang tugas kita berikutnya adalah memfaktorkan bentuk min 2x kuadrat tambah 3x min 1. Oke, mungkin kalau koefisien x kuadratnya negatif agak ribet atau bingung cara memfaktorkannya. Cara gampangnya begini, kalikan aja negatif. Artinya bahwa yang di atas kali negatif, di bawah kali negatif. Tandanya tetap karena ini berarti dikali dengan positif. Karena negatif bagi negatif positif. Oke, sekali lagi. Yang di atas kita kali negatif, yang di bawah juga kita kali, atau nggak perlu ya, kita kali negatif aja tapi tandanya berubah. Ya, karena kalau pertidaksamaan dikalikan dengan bentuk negatif atau dibagi dengan bentuk negatif, maka tanda pertidaksamaan menjadi berubah. Oke. Jadi, ini kita dapatkan nanti 2x kuadrat min 3x, kemudian ditambah dengan 1. Oke, dibagi dengan, yang di bawah adalah x min 2 kali x min 1 kuadrat, kemudian dikali dengan x min 3. Tandanya berubah ya, lebih besar dari 0, karena kita kali negatif tadi. Tinggal kita faktorkan. Ya, 2x kuadrat min 3x tambah 1, kalau difaktorkan kan 2x min 1 kali dengan x min 1. Betul ya? Min 2x, min x, min 3x. Min 1 kali min 1 plus 1. Ya. Dibagi dengan ya, x min 2 kali dengan x min 1 kuadrat, kemudian dikali dengan x min 3. Lebih besar dari 0. Oke. Langkah selanjutnya adalah cari pembuat nolnya. Ya, dari 2x min 1 itu kita pasti dapatkan x-nya setengah. Dari x min 1 kita dapatkan 1. Dari x min 2 kita dapat 2. Dari x min 1 kuadrat yang di bawah ini 1. X min 3 di sini 3. Lalu kita gunakan garis bilangan. Kita susun ya nilai-nilai x pembuat nolnya itu pada garis bilangan dari mulai terkecil sampai yang terbesar dari kiri ke kanan. Oke. Yang paling kecil adalah setengah, berarti di sini setengah. Bulat
kosong karena di sini tidak pakai sama dengan tanda pertidaksamaannya, ya. Kemudian berikutnya 1. Oke, juga bulat kosong, apalagi ini dia terletak pada bentuk penyebut. Kemudian 2 juga bulat kosong karena dia terletak pada penyebut. Kemudian 3 juga bulat kosong karena terletak pada penyebut. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan area positif negatif pada garis bilangan ini. 2x, x-nya positif. Ini x-1, x-nya positif. x-2, x-nya positif. x-1 positif. x-3 juga positif. Kalau semua yang positif dikali dengan positif, tentu hasilnya positif. Maka paling kanan positif. Pindah negatif. Pindah positif. Nah, perhatikan untuk x-1. x-1 di atas ada 1. x-2 di atas ada 2. Berarti pangkatnya semuanya 3. Ya, banyaknya 3. Ya, sebanyak 3. Berarti dia bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil tandanya berganti, ya. Berarti ini negatif. Kemudian ini positif. Oke. Yang diminta di dalam soal adalah lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu berarti yang diminta positif. Itu artinya adalah daerah yang berada di sebelah kanan 3, atau yang berada di antara 1 dan 2, atau yang lebih kecil dari setengah. Maka kita dapat X-nya kecil dari setengah, atau X-nya di antara 1 dan 2, atau X-nya lebih besar dari 3. Nah, seperti ini untuk soal nomor 3. Saya sangat berharap sekali kalian bisa memahaminya dan mengikutinya. Kalau agak bingung, ya diulang, putar ulang lagi, ikuti dengan pelan-pelan. Ya. Soal yang terakhir, yang keempat. X kuadrat min X ditambah dengan 2 dibagi dengan, ya, 2x kuadrat min 3x ditambah dengan 1 dikali dengan x kuadrat ditambah dengan 1 lebih kecil sama dengan 0. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Tentu harus kita cari faktor-faktornya. Semua yang belum difaktorkan kita cari faktornya. Nah, sekarang perhatikan bentuk x kuadrat min x tambah 2. Mungkin kita bingung nih, faktornya siapa? Kalau terjadi kebingungan, maka cek nilai diskriminannya. Ya, B kuadrat min 4AC. B-nya min 1. Min 1 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya 2. Maka nilai diskriminan yang kita dapat adalah 1 dikurang 8. Diskriminannya ternyata lebih kecil dari 0. Pada video sebelumnya, yaitu mengenai pertidaksamaan rasional definit, ketika diskriminan kecil 0, maka ini bentuk definit. Kalian bisa ulangi kembali, tonton ulang kembali video tentang pertidaksamaan rasional definit yang ada di sebelum video ini. Ya, di playlist ada. Playlist matematika kelas 10. Oke. Nah, sekarang definit apa? Nah, perhatikan x kuadratnya di sini positif. Berarti ini definit positif. Apa maksudnya definit positif? Bahwa nilai dari x kuadrat min x tambah 2 itu selalu pasti positif. Tidak mungkin negatif, tidak mungkin 0. Oke. Nah, jadi bisa kita tuliskan kira-kira seperti ini aja. Yang di atas buat aja tandanya positif. Itu mengartikan, menandakan bahwa x kuadrat min x tambah 2 adalah bentuk yang selalu positif. Lalu 2x kuadrat min 3x tambah 1 kita faktorkan. Faktornya apa? Faktornya 2x min 1 kali x min 1. Kemudian perhatikan x kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1 juga kalau kita cari diskriminannya lebih kecil dari 0. Tanpa perlu mencari diskriminannya pun sebenarnya kita sudah harusnya bisa mengetahui bahwa x kuadrat tambah 1 pasti positif. Ya. Kalau x kuadrat saja, jika x-nya 0, 0 kuadrat 0. Kalau x-nya bukan 0, dikuadratin positif. Berarti kalau bentuk x kuadrat saja, dia bisa positif, bisa 0. Apalagi ketika ditambah dengan 1. Jadi kalau x kuadrat tambah 1, kalau yang tadinya hasilnya 0 ditambah 1, udah jadi positif. Artinya apa? Bentuk dari x kuadrat tambah 1 ini adalah bentuk yang definit positif. Artinya bentuk yang sudah pasti positif. Maka tinggal kita buat aja, dituliskan di sini dia positif. Oke. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, sekarang lebih kecil sama dengan 0 itu berarti negatif. Nah, sekarang di sini positif dibagi apa di bawah ini supaya hasilnya negatif? Tentu harus negatif. Artinya 2x min 1 dikali x min 1 dikali dengan bentuk positif ini harus negatif. Oke.
Nah, sekarang supaya dia negatif, berarti 2x-1 dikali x-1 juga dia harus negatif. Karena negatif kali positif hasilnya negatif. Oke. Jadi kita dapatkan bahwa 2x-1 dikali dengan x-1 itu lebih kecil dari 0. Tanda sama dengannya hilang, tidak kita sertakan karena dia pada penyebut. Ya, di sini memang tadi ada sama dengannya. Tidak kita sertakan di sini karena dia berada pada posisi penyebut. Pecahan penyebutnya nggak boleh 0, kan gitu ya. Nah, sehingga langkah berikutnya kita dapatkan di sini x-nya setengah, yang ini 1. Gunakan garis bilangan. Ya, ini tadi bukan sama dengan ya. Nah, jadi kita bisa peroleh, tinggal disusun di sini. Setengah, kemudian 1. 2x positif, x-1, x-nya positif. Positif kali positif, positif. Paling kanan positif, pindah negatif, pindah positif. Yang diminta lebih kecil dari 0, itu negatif. Berarti yang berada di antara min 2 dengan setengah dan 1. Maka x-nya di antara setengah dan 1. Nah, seperti itu aja cara mengerjakannya. Coba dilatih lagi di rumah, ya, supaya kalian bisa lebih memahaminya. Ingat, saya selalu mengulang-ulang bahwa matematika itu bukan sekedar membaca, bukan tentang hafalan, tapi berlatih. Ketika kalian memperhatikan atau mendengarkan sebuah pelajaran matematika, kalian tentu harus melatihnya lagi di rumah supaya kalian bisa lebih memahami, lebih menguasainya. Karena ketika kalian melatih diri kalian di rumah mengerjakan soal-soal matematika itu, pikiran kalian dilatih, analisa kalian dilatih untuk bisa mengerjakan sebuah soal. Kira-kira seperti itu. Nah, sebagai bahan untuk berlatih, saya kasih soalnya ya. Yang pertama, ya, x kuadrat ditambah dengan 4 dikali dengan x kuadrat dikurang dengan 4x dikurang dengan 5. Nah, ini dia, lalu dibagi dengan x kuadrat tambah x tambah 1 lebih kecil dari 0. Kemudian yang kedua, x kuadrat ditambah 2x ditambah dengan 5 dibagi dengan 3x kuadrat min 4x kemudian ditambah dengan 1 dikali dengan x kuadrat tambah 1 lebih kecil sama dengan 0. Lalu yang ketiga, x tambah 4 kali x min 2 dibagi dengan x tambah 1 kuadrat dikali dengan x min 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, 3 soal ini saya sangat berharap sekali kalian mau mengerjakannya. Kalau bingung kalau mengerjakannya sendiri, coba sambil diperhatikan kembali pembahasan saya di soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Saya yakin kalian pasti bisa. Tinggal ada kemauan sedikit aja. Ya, itu pasti bisa mengerjakan soal yang pertama, kedua, dan ketiga ini. Kira-kira demikian. Terima kasih untuk kunjungan kalian di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Jangan lupa untuk selalu hadir di Bimbingan Belajar Klinik Jenius karena akan ada update soal-soal dan pembahasan atau pelajaran-pelajaran yang baru. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini supaya ketika ada informasi terbaru atau updatean terbaru, upload yang terbaru soal-soal atau video-video yang baru, kalian mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Terakhir dari saya, tetap semangat, tekun belajar dan teruslah berdoa. Merdeka!